Sebelum masuk, di waktu kecil beliau sudah dikasih tanda oleh Allah. Jadi malam Lailatul Qadar, dia nggak tahu itu Lailatul Qadar. Jadi Nawawi kecil mengatakan kepada ayahandanya, Syaraf, ya abati, ra'aitu nura. Pada lampu mati. Wahai ayahanda, kok terang ya? Kok terang ya ayahanda? Bapaknya bingung, mana lampunya? Bapaknya seorang zahid, orang yang zahid, seorang wali Allah. Terus anaknya bilang, terang nih, bah, gitu. Sampai 3 kali baru bapaknya ngeh, karena bapaknya baru bangun. Kalau malam itu Lailatul, bapaknya segera wudu, sholat, dan mengikuti semangat anaknya. Nah, itulah ayahanda dapat berkah anak, dapat Lailatul Qadar. Ya, siapa tahu nih yang masih muda-muda ini, jadi asbab orang tuanya dapat Lailatul Qadar ya. Jadi kalau sudah 10 hari terakhir, mulai jam 1 sampai subuh jangan tidur. Setengah 2 lah ya. Setengah 2 sampai subuh. Mau ngantuk-ngantuk, zikir aja terus. Ngantuk, sholat. Ya, kuat, melek, duduk, zikir. Ngantuk lagi, baca Quran. Kalau perlu Qurannya dibaca dalam sholat. Begitu terus, 10 hari terakhir. Siapa tahu ada nurullah terbit ya. Ya, dan ditakdirkan berjumpa dengan Lailatul Qadar ya. Nah itu kalau dalam bahasa kerohaniannya, penandaan dari Allah sedari kecil, ditandain oleh Allah dengan turunnya malaikat Lailatul Qadar kepada dia, dan dia masih kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bisanadina al-muttasil ilaihi alhamdulillahil wahidil qahhar zil ghaffar muqaddir al-aqdar musarrifil umur mukawwir al-laila ila an-nahar tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Itu khutbatul muqaddimahnya, khutbatul kitabnya. Ini masih panjang. Alladzi, maha suci Allah dengan segala kesempurnaannya. Alladzi, kita langsung saja. Yang aiqaza min khalqihi man istafa, yang membangunkan dari makhluknya siapa saja yang dia pilih. Jadi yang ngaji makrifat kenal Allah itu hanya orang yang Allah pilih. Semoga kita termasuk yang dipilih. Fa'adkhalahu fi jumlatil akhyar, lalu dia akan ditarik bergabung kepada orang-orang terpilih. Wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu minal abrar, lalu memberi hidayah orang yang biasa disuruh pilih itu di antara hambanya setelah diuji dan menjadikannya kaum abrar. Abrar artinya orang-orang baik. Wa bassara man ahabbahul haqa'iq, lalu apa yang Allah lakukan? Allah akan buka mata hati orang yang diberikan cinta di kalbunya kepada hakikat-hakikat dalam ilmu agama ya. Kalau orang sudah faham hakikat itu aslinya sesuatu itu apa, itu disebut dengan hakikat. Dunia itu hakikatnya keabadian atau kehancuran. Menyandarkan hati kepada sesuatu yang pasti hancur, itu namanya tidak dapat basirah. Tapi ketika hati tidak minat kepada sesuatu yang berubah-ubah dan binasa, itu tanda orang dapat taufik. Basirahnya hidup. Ya, semoga kita termasuk, amin. Kalau orang sudah mengerti hakikat dunia, zahadahum fi hadhihi dar, maka dia akan dibuat hambar hatinya kepada dunia. Dia ngumpulin dunia tapi untuk bagi-bagi. Itu tanda zuhud. Jadi zuhud itu bukan miskin. Zuhud itu dunia di tangan terus dibagi. Sudah begitu belum? Semoga ya. Niat kaya lah. Ya, niat apa? Niat berduit, bukan untuk memperkaya diri, tapi supaya bisa berbagi. Karena orang tahu rezeki yang ada di tangan dia, kalau belum masuk ke mulut itu belum tentu punya kita. Ini udah nih, bisa kena angin. Punya pengalaman, paham lah ya. Ada yang mau beli mobil, udah mau jadi, hilang. Ada yang invest, katanya lagi rame-rame apa nih, kripto, ya salah. Awal-awalnya meter daripada kita sudah menitipkan kepada keabadian atau belum.
Boleh nggak cerita tentang saya sudah memberi ke orang? Boleh, dalam satu bab, yaitu mencontohkan kepada orang yang berpotensi untuk melakukan hal yang sama. Kayak si kaya pertama bilang, gue lo bantu majelis segini, gue lo bikin surau satu. Yang ini, wah masa gue kalah, kayak gitu. Itu namanya fastabikul khairat. Bukan untuk pamer-pamer bertiga, tapi ya Allah, tolong saksikan kami sedang berlomba-lomba mentalak dunia. Itu talak dunia tuh, keluar satu, itu talak, nggak balik-balik kan? Apalagi kalau hibah dan wakaf, nggak balik-balik lagi deh. Kalau saya pinjamin nih ke Buya Yunal nih, Buya ada barang saya pinjamkan, pasti balik. Itu mobil hitam balik, ya. Tapi kalau Buya ini hibah, ini wakaf, lillahi ta'ala, itu sudah talak. Disitulah syaitan nangis. Jadi setiap orang mentalak dunia lewat memberi, berbagi, di saat itu syaitan nangis. Dan syaitan bisa nangis 40 hari 40 malam kalau antum memberikan yang antum suka. Itu paling berat ya. Semoga Allah membuang rasa cinta dunia di qalbu. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya mulai ada semangat ini. Atau malah ketakutan. Coba tanya orang yang suka berbagi, dia nggak pernah miskin. Tanya orang yang suka berbagi, dia nggak pernah miskin. Kita jumpa ada orang, dia bilang, ya, ini kalau majelis kita nggak jadi, saya jual yang saya punya. Yang dia punya cuma satu kendaraan. Sekarang kendaraannya sudah lebih dari 3. Dalam waktu cuma 5 tahun. Nggak sempat, nggak jadi jual motornya, nggak jadi jual mobilnya, nggak jadi. Kenapa? Justru orang gandakan. Setiap kali dia mentalak dunia itu tambah jatuh cinta sama dia. Jadi dunia itu hanya jatuh cinta kepada orang yang mentalak dia. Lain dengan makhluk halus ini. Kalau diketusin malah ketusin balik, Bu ya. Ya, dikata-katain malah katain balik ya. Beda ya, wajar lah. Sedangkan dunia beda. Dunia itu dia semakin dianggurin, dia semakin nempel sama kita. Ya, bahkan lebih dari itu. Yes, right. Kif ya. Kalau bagi guru, dunia dia bukan duit. Dunia dia adalah waktu dan popularitas dan sehat. Waktu, popularitas, sehat. Itu dunia dia. Kalau dia menghabiskan waktunya bersama muridnya, jamaahnya, tidak hanya formalitas di majelis, tapi memberi bimbingan yang di luar hatannya. Makanya Bu Asfi awal di report sakit 2 bulan, 3 bulan, gak berhenti sakitnya. Serat ketuaan. Tua itu bergerak terus. Karena tua itu panggilan bumi. Bumi mengatakan, wahai tubuh, kembalilah kepadaku. Ya. Dan orang melawan tua, disuntiklah kiri kanan, ya apa, disetrum lah, pakai kolagen lah, ya itu harus dilakukan. Bagi perempuan yang sedang ingin terlihat perfect di depan suaminya, silakan. Ya. Yang penting bahannya halal. Ya, itu sudah ada fatwanya. Sudah ada fatwanya. Jangan sampai merubah fitratullah dan bahannya bahan-bahan yang terlarang. Ya, baca buku guru kita ada halal haram kosmetik, itu ada ya. Nah, ini hati-hati. Nih, kalian ntar lagi tua loh. Serius. Dan yang nggak tua itu apa? Qalbu ruhnya. Dia akan umurnya berdasarkan kemarifatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa banyak yang sudah menua, ruhnya masih bocil, ruhnya masih 5 tahun, 3 tahun, masih cengeng, masih tersinggungan, masih ngeluh-ngeluh, ya, suka ngambek, jangan nyindir istri Pak ya. Ya.
Ini ngambekin Allah, bukan ngomongin masalah suami istri, bukan. Saya lagi bicara bab kita dengan Allah. Takdirnya gini dikit, kok Tuhan begini ya? Kok saya ditakdir gini ya? Dia selalu, kalau yang buruk disalahin Tuhan, kalau baik dia, wah ini gue yang hebat. Itu orang childish. Orang-orang yang masih kekanak-kanakan dalam dirinya, walaupun sudah tua. Oleh karenanya, belajar tentang ma'rifat itu wajib, ya. Orang kalau sudah belajar hakikat dunia itu fana, fajtahadu fi mardati. Pasti dia kemudian mencari yang abadi. Yang abadi itu cuma indallah, di sisi Allah. Wa ta'ahub lidaril qarar, dan dia siap-siap untuk masuk ke dunia keabadian, alam keabadian. Wajitinab ma yusikhitu wal hadar min azabin nar. Menjauhi apa yang kira-kira dimarahi oleh pemilik dunia dan akhirat, ya. Ini baru mukadimahnya, ya, khutbatul kitabnya. Ahmaduhu ablagha hamdin ala jami'i ni'amih. Aku memuji Allah dengan pujian tertinggi atas semua nikmatnya. Nah, nikmat ada dua, masih ingat? Nikmat zahir, berarti nikmat zahir, tubuh sehat. Ini tubuh sehat, bisa datang ke majelis, berarti tubuh sehat. Akalnya sehat, tapi insya Allah kalau hadir majelis tanda akal sehat, ya. Kalbunya sehat. Tadi diajak zikir sama Buya, menikmati atau ya lama amat sih. Kalau menikmati, insya Allah kalbunya udah mulai sehat. Kalau kita makan lahap, berarti badan kita lagi sehat. Saya hari ini, sampai detik hari ini, belum lahap-lahap apa makannya. Karena badan saya belum sehat-sehat amat. Itu contohnya. Ya, itu contohnya, ya. Jadi makanannya kolbu zikrullah. Ketika orang zikrullah lahap sekali, tanda kolbunya sangat sehat. Ya. Jadi yang datang-datang Jumat malam, ya, itu insya Allah indikator sehat di sisi Allah, bukan di sisi guru, ya. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nah, nikmat yang batin itu yang paling nikmat adalah ma'rifatu annallaha la ilaha illahu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu lebih indah dari mengenal lawan jenis, lebih seru dari teman dekat, lebih asik dari teman bermain, lebih terhormat dari orang-orang berkuasa, lebih dari semua kelebihan. Maka orang paling bahagia, orang paling kenal Allah. Orang paling sedih, paling sengsara, orang paling jauh dari kenal Allah. Dan mengenal Allah itu dimulai dari mengenal namanya, sifatnya, perbuatannya. Ada orang kenal nama tapi nggak kenal perbuatan Allah. Maka ketika Allah mentakdirkan sesuatu, dia masih protes. Itu tanda dia baru kenal nama Allah tapi belum kenal perbuatan Allah. Maunya jadi PNS, tahu-tahu jadi swasta gitu, ya. Ya, maunya jadi apa, jadinya apa. Ada yang nggak mau jadi PNS, lolos, ya, ada nih. Ponakan kita juga nih, ya. Ya, bingung malah, ya, antara kuliah dan PNS. Coba, kalau ini dipilih mana? PNS lolos, kuliah 1 semester lagi, pilih mana? Dua-duanya. Tamak kalian tuh. Dasar tamak, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Jadi nikmat tertinggi, afdalun ni'am ma'rifatul mun'im. Afdalun ni'am wa alaha ma'rifatul mun'im. Nikmat tertinggi, nikmat batin tertinggi, mengenal yang memberi nikmat, mengenal yang menurunkan bala bencana, mengenal yang mengurus hidup kita sehari-hari, mengenal pemilik sejati kita siapa. Nah, orang kalau kenal tentang dirinya, pemiliknya siapa, hidupnya akan lebih bahagia dan lebih mesra, ya. Tolong ini ya, dari BBRI itu.
Wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamih. Aku memohon kepada Allah bertambah anugerah dan kemurahannya, ya, bertambah nikmat bermakrifat kepada, dan sampai detik ini dia di alam kubur dia beri makrifat terus oleh Allah. Imam Nawawi sampai detik ini, ya, Allah kasih dia berkat, dia doa begini, wa as'aluhul mazid min fadli wa karamih. Maka Sidi Salman al-Madani punya doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni fika tahayyura. Ya Allah, tambah ilmuku. Jangan tambah cuma di sini, tapi tambah terus sampai ke alam barzakh. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa i'tirafan bima yajibu 'alal khalqi kafatan min al-id'an ila rububiyyatihi. Aku bersaksi dengan persaksian yang bertujuan sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah, bahwa hanya dia yang benar-benar ada dengan zatnya, sedangkan kita diadakan olehnya. Itu arti syahadat, ya. Jadi asyhadu alla ilaha, aku bersaksi diriku adanya karena diberi sifat ada oleh Allah. Maka adanya kita ini pinjaman daripada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wujud bukan punya kita, ya. Wa'tirafan, dan pengakuan, ikrar, mengikrar. Sudah jadi bahasa Indonesia? Apa arti ikrar? Pengakuan, penetapan. Wa'tirafan, pengakuan juga. Apa bedanya? Ikrar menetapkan yang tetap, kalau iktiraf mengakui dari diri kita, ya, itu iktiraf, ya. Ellen, Kak Ellen, sini aja, sini Mabi. Sini Mabi. Oh ya, sudah. Tumi tuh. Ya sudah. Iklan lewat. Bima yajibu 'alal khalqi, ya, mengakui dengan apa yang wajib kepada makhluk, kafatan minal izan rububiyah, dalam mengakui rububiyah Allah. Jadi ada wahdaniyah, ada rubu. Wahdaniyah itu dalam ruang lingkup keesaan zat Allah. Kalau rububiyah, keesaan Allah dalam ruang lingkup perbuatannya pada makhluk. Itu disebut rubu. Maka memandang makhluk juga menyaksikan keesaan. Tapi keesaan perbuatannya. Nyambung? Kalau wahdaniyah, wahid, keesaan Allah pada nama, sifat dan zatnya. Sedangkan rububiyah, keesaan Allah pada perbuatannya kepada makhluk. Nah, perhatikan, ini beda dengan rububiyah uluhiyah versi teman-teman kita salafiyah. Istilah sama, makna beda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhul mustafa min khaliqatih. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu, ini beliau nyebutin nama Nabi. Coba perhatiin, Imam Nawawi nyebutin nama Nabi. Namanya apa aja di situ? Satu Muhammad, ya. Bismillah. 2 Rasul. 3 Habibu. 4 ya Abdul masuk. Muhammad abduhu rasuluhu habibuhu al-Mustafa. Udah 5. Wa akramul awwalin wal akhirin min bariyatih. Ini satu nama tapi dalam bentuk kata, jumlah. Yang paling dan yang paling akhir diutus. Akramul khalqi wa azkahum. Udah berapa? 7. Wa akmaluhum, orang paling sempurna. Wa arafuhum, orang paling bermakrifat billah. Wa akhsyahum, paling takut kepada Allah. Wa alamuhum, paling mengenal Allah. Wa atqahum, paling bertakwa. Wa asyadduhum ijtihada, sebagai nur
ya, sebagai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala nabiyyin wa ali kullin wa sahabatihi majma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Dia pakai salawat Imam Syafi'i. Itu salawat Imam Syafi'i. Nabi tidak pernah ajarkan redaksi begitu, tapi Imam Syafi'i dapat ilham. Ini dalil Imam Ahlus Sunnah membolehkan kita baca salawat yang tidak berasal dari hadis, tapi berasal dari ulama, ya, itu hukumnya boleh. Amma ba'du, ini mulai masuk ke isi kitab. Fa inna dunya daru nafadin la daru ikhlan. Dunia itu sebagaimana kita tahu negeri yang akan binasa, bukan negeri yang abadi. Daru uburin la daru huburin. Negeri yang akan dilewati, bukan negeri yang ditempati. Daru fana'in hancur. Darun siramin la daru dawamin. Negeri yang akan rusak, bukan negeri yang permanen. Qad tatabaqa ala ma dzakartuhu dilalat qawati'in nukul wa sahaifukul. Tanpa perlu menyebutkan dalil dari Quran dan Sunnah, kita semua sudah tahu orang terdahulu masih hidup, pada meninggal. Orang kaya tahun 50-an masih kaya nggak hari ini? Udah mati. Ya, jangankan orang biasa, raja aja, presiden mati nggak? Jangankan presiden, nabi pun wafat nggak? Apalagi yang bukan? Ya, itu tanda kita nggak abadi. Cinta aja nggak ada yang abadi kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza bima stawa fil ilmi bihil khawas wal awam. Ini semua orang tahu. Masa semua orang mesti nanya dalil lagi? Dunia ini dalilnya apa? Dunia ini fana, kan? Nggak perlu, kan? Maka beliau mengatakan istawa fil ilmi. Semua tahu, baik yang awam ataupun yang khawas, baik yang ulama ataupun bukan ulama. Wal aghbiya wat taghamu, baik orang yang bodoh, ya, ataupun yang tagham, ya. Tagham itu lebih bodoh lagi, ya. Orang yang kosong otaknya itu bodoh. Tagham bahasa Arabnya. Wa qadha bil hisu wal iyan, itu dibuktikan dengan pandangan mata. Hatta lam yaqbal liwuduhi ziyadatan fil irfan, sehingga nggak perlu lagi tambahan pengetahuan. Kalau di Quran yang paling legendaris Fir'aun, Namrud, Haman, ya. Kalau di kita, ya, kita sudah lihat semua yang ada ini. Walaysa yasihhu fil asma' syai'un idza ihtaja an-nahar ila dalil. Ciri-ciri orang nggak beres otaknya masih nanya, dalilnya hari ini sore apa? Apa dalilnya? Apa buktinya? Ini sore kan? Mana buktinya? Ya, itu terjemahan bebas juga. Kalau terjemahan harfiahnya, tidaklah benar pendengaran atau akal seseorang jika di siang hari dia masih nanya, apa buktinya hari ini siang, bro? Gitu. Kalau terjemahan saya sore ini sore bukan? Apa buktinya? Mana dalilnya? Jadi Buya Yunal nanti jawabnya bingung, ya. Ini yang nanya Bahlul apa Majnun, ya. ولما كانت الدنيا بالحال التي ذكرتها والعزة التي قدمتها جاء في القرآن العزيز في التحذير من الركون إليها. Karena semua orang udah tahu dunia itu berubah, enggak. Jadi kalau kita ceramah, kita bilang, marilah kita membuang rasa cinta dunia dari kalbu. Itu kita geli loh dengerin, ya. Kita geli aja dengarnya. Kenapa? Semua orang udah tahu itu, ya. Marilah kita mempersiapkan diri untuk dunia yang abadi, untuk alam yang abadi. Saya dengar khutbah gitu langsung bismillahirrahmanirrahim wa amut aja. Tapi masalahnya saya nggak biasa dengerin ceramah itu tidur sekali aja. Mau ceramahnya berkualitas nggak berkualitas, kita terbiasa mendengar. Itu masalah saya. Jadi pulang-pulang kadang yang kena semprot yang di rumah, ya kita omelin, seharusnya ngomelin khotibnya, tapi yang di rumah kita omelin. Khotib apaan lah tadi itu gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir juga, Bu, ya, lama-lama masjid itu khotbahnya bisa-bisa sepi, Bu, ya. Kalau tidak ada penjaminan mutu khotib, ya. Coba yang nggak pernah datang pengajian sekarang ngaji,
Kalian tersesat sudah ya. Wal i'timad 'alaiha, ya, jadi karena Quran, karena kita semua sudah tahu, kecil besar, awam alim, paham dunia itu tidak abadi. Quran itu nggak ngomong lagi hal-hal yang seperti itu dengan cara yang mengulang-ulang yang sudah tahu. Al-Quran menyebutkan kalimat yang lebih unik. Misalnya, innamal hayatud dunya laibun walahun. Dunia itu nggak dibahasakan lagi fana dan segala macam. Bahasanya apa? Dunia itu main-main senda gurau. Jadi jangan serius-serius amat. Ya, urusan jatuh cinta, putus cinta, jodoh jadi tak jadi, rezeki kerja nggak dapat kerja, sehat sakit, itu urusan dunia kan itu aja dari dulu kan. Nggak ada kan muter-muter duit, nggak dapat duit, makan nggak makan, itu aja dari dulu, nggak lebih. Dunia sudah dikutuk hantu hal begitu doang, urusannya begitu aja, nggak lebih, ya. Makanya Al-Quran mengatakan itu main-main. Kalau main-main, kita bawaannya serius atau kita bawaannya juga harus main-main. Kalau orang main-main, nih main bola, itu bola yang kena di kaki dia, itu milik dia atau bukan? Lapangan yang dia kuasai berapa meter itu milik dia atau bukan? Dia cuma bayar main futsal untuk sekian jam, dan itu bukan selamanya. Ketika jamnya selesai, dia protes nggak kan punya? Gue udah bayar loh 2 jam. Ya, tiap hari, udah 40 hari. Kan kalau udah 40 jadi milik saya dong. Begitu nggak? Kan nggak begitu. Oleh karenanya, jika dunia itu disebut Allah main-main, jangan pernah serius untuk dunia. Tapi kita hanya boleh agak sedikit memberi perhatian dalam satu bab. Di surat apa itu ya? Surah Al-Hadid. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Terus di tengahnya ada wa tafakhurun, ya, fil amwali wal wa tafakhurun, ya, wa tafakhur, dan berbangga-bangga dalam urusan materi. Orang berbangga-bangga itu serius sedikit gak? Serius sedikit, tapi sebenarnya dia lagi main-main. Ya, kayak Buya Aldo ini posting makan di Singkarak, orangnya sudah di Matraman. Ya, itu kan lagi main-main itu. Dia lagi, orang kan biasanya postingnya apa? Insya Allah lagi pengajian nih, ting gitu ya. Kalau Buya Aldo enggak, ya makan apa Buya? Jengkol. Buya Aldo tuh makanannya aneh-aneh ya. Jadi kalau antum nanti menghadapi makan, minum, sehat, sakit, pekerjaan, jodoh, rumah tangga, terus sampai semuanya nanti hidup mati, jangan serius-serius amat. Ya, cintaku sejati, sejati. Nggak ada cinta sejati. Cinta sejati itu hanya milik Allah. Karena zat itu milik Allah. Hidup sehidup semati, biarlah aku hidup, kamu aja yang mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jahat bener ya. Maka beliau tidak nukil lagi banyak-banyak tentang ayat itu, ya. Terus di sini ada syairnya. Ada satu syair di ujung yang paling inti. Man yahmanid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'umri an qalilin yalumuha idha adbarat kanat alal mar'i hasratan wa idha akbalat kanat kathiran humumuha. Kalau diterjemah bebas gitu ya, siapa yang memuji dunia, siapa yang membangga-banggakan dunianya karena kemewahan kesenangan hidup, yasurruhu yang membuat dia senang, fasawfa la umri, nanti demi Allah, demi umurku, an qalilin yalumuha,
karena hal sedikit saja yang berkurang, dia akan mencaci maki. Ada sedikit kesenggol mobilnya, marahnya seperti orang marah tuh kayak marah sama anaknya durhaka gitu. Cuma kesenggol dikit. Kalau motor kesenggol bisa dibawa ke, bisa nggak? Nggak perlu juga kemudian kan sekarang itu siapa yang duluan berani bentak, siapa yang ngomong duluan menang, kan gitu. Itu setan gitu ya. Itu orang yang seperti ini. Dia bangga sama mobilnya. Nggak usah bangga-bangga amat lah ya. Mobil juga bakal rusak. Motor juga bakal rusak. Rumah juga bakal rusak. Idza adbarat kanat alal mar'i hasrah. Kalau dunianya pergi, dia bersedih kan? Wa in aqbalat kanat katsiran humumuha. Kalau dunia datang kepadanya, siap-siap dia akan banyak merundung duka. Maksudnya apa? Kalau lihat wajah, lihat muka nih, lihat rambut, udah mulai berubah belum? Ya, termikir loh, ntar gimana nih? Ya. Ntar gimana? Karena ketakutan, akhirnya orang melakukan ini, melakukan itu, ya, lecet. Apalagi tadi tusuk gitu ya. Ya, jangan serius-serius amat. Silakan rawat wajah, rawat muka, tapi jangan terlalu serius. Yang ditumbuhkan kepada pasangan kita itu kenangan cinta dia bersama-sama cintai Allah. Itu yang abadi. Nah itu, tumbuhin itu. Kalau wajah menua, ya keperkasaan akan melemah. Ya, mau laki-laki nih minum obat perkasa 7 dus, meledak kepala yang tendar. Nggak ngaruh itu, ya, bukan itu. Jadi dunia itu pergi hasrah, nyesel. Dunia datang banyak sedihnya. Menikah itu bagian dari dunia nggak? Maka orang menikah itu lebih banyak sedihnya daripada jomblo. Ya, karena dia tengkar terus. Kecuali dia menikah ingin membangun kenangan dia bertuhan. Ya, maka bangunlah bersama pasangan itu kenangan kita menjadi hamba Allah. Ya, nanti saya sering, ini beberapa hari ini kita sering sampaikan ke teman-teman, thariqah menikah itu thariqah paling cepat menjadi hamba Allah, menjadi wali Allah. Ya, ini contoh. Orang kalau di thariqah ingin mendapati makom sabar, itu kakinya harus kesemutan dulu, mutih dulu 40 hari. Tapi kalau ingin dapat makom sabar, diketusin sama pasangan, dia senyum. Ya, makan hati oleh suami, dia masih tegar. Ya, ya, merasa kurang dihargai oleh istri, dia masih merasa, aku cinta kamu deh. Contoh begitu ya. Itu keren. Ente innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'ak ya akhi. Allah bersama kamu. Allah langsung bersama kita loh. Jadi antum sabar nikah, langsung dapat makom muraqabah ma'iyah. Itu suluk udah 10 kali baru dapat makom itu. Secara kurikulum bisa jadi orang dapat di awal ya. Kalau lagi senang, makan bareng, sarapan, jalan terus. Senangnya muncullah rasa syukur ya. Kayak dunia milik berdua, padahal besok tekar lagi. Ketika syukur, Allah ridho kepada hamba ya. Di surat Az-Zumar disebutkan begitu, dan Allah hanya ridho kepada hamba yang bersyukur. Kalau Allah ridho kepada orang bersyukur, maka orang pun akan ridho kalau kita suka bersyukur, berterima kasih. Sering-seringlah berterima kasih. Dan berterima kasih jarak jauh dengan mendoakan, kirim Fatihah, dari dekat dengan memuji, membantu, dan lain sebagainya. Ya, wa idza aqbalat kanat katsiran humumuha. Jadi dunia itu kalau terlalu banyak datang, ya
Ini Anda ini, Buya Asfi, Buya Aldomi ini orang viral nih. Terus ada komennya nyelkit. Kalau dia cinta kepada kemasyhurannya, itu kepikiran loh sampai besok. Ini contoh aja Bu ya, contoh Bu ya. Siapa tahu nanti ada yang jadi influencer ya, influencer, jadi apa istilahnya kalau di Instagram itu? Nah, selebgram. Kalau Buya Yunal dia salebgram. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu beliau berdoa di sini, "Fanas'alullah al-karim ar-rauf ar-rahim ayyamunna alaina bidzalika wa yahdina arsyadal masalik." Semoga Allah yang Maha Penyayang menganugerahi kita dengan hal itu, arsyadal masalik, jalan yang paling lurus ya.